Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang inflasi. Oke. Adapun materi yang dibahas, pengertian inflasi, cara menghitung laju inflasi, jenis inflasi, sebab timbulnya inflasi, dampak inflasi, cara mengatasi inflasi. Oke. Inflasi adalah suatu keadaan di mana tingkat harga secara umum atau price level cenderung naik. Oke. Berikutnya rumus laju inflasi. Indeks harga periode yang dihitung dikurangi indeks harga periode sebelumnya dibagi indeks harga periode sebelumnya dikalikan 100%. Oke. Jenis inflasi dilihat dari laju kecepatannya, dilihat dari tidak para tidaknya, dilihat dari sumbernya. Dilihat dari laju kecepatannya, ada inflasi lunak, di mana inflasi yang kecepatannya kurang dari 5% per tahun. Ada inflasi cepat, di mana inflasi yang kecepatannya 5% atau lebih per tahun. Kemudian inflasi meroket, inflasi yang kecepatannya lebih dari 10% per tahun. Oke, berikutnya dilihat dari para tidaknya. Ada inflasi ringan, ada inflasi sedang, ada inflasi berat, ada inflasi sangat berat. Inflasi ringan, inflasi di bawah 10% per tahun. Inflasi sedang, antara 10% sampai 30% per tahun. Inflasi berat, inflasi antara 30% sampai 100% per tahun. Sedangkan inflasi sangat berat atau hiperinflasi yaitu inflasi di atas 100% per tahun. Oke. Berikutnya dilihat dari sumbernya. Inflasi dari dalam negeri atau domestic inflation, di mana inflasi karena penciptaan uang baru dan adanya kebijakan anggaran defisit. Yang kedua, inflasi dari luar negeri atau imported inflation, yaitu inflasi terjadi karena suatu negara mengimpor barang atau jasa dari negara lain yang sedang mengalami inflasi. Oke. Berikutnya, sebab-sebab timbulnya inflasi. Yang pertama, kenaikan permintaan melebihi penawaran atau demand pull inflation, di mana inflasi terjadi disebabkan oleh naiknya permintaan total terhadap barang dan jasa. Yang kedua, kenaikan biaya produksi atau cost plus inflation, di mana inflasi yang terjadi karena meningkatnya biaya produksi sehingga harga barang yang ditawarkan mengalami kenaikan. Yang ketiga, meningkatnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat atau money in circulation. Yang keempat, inflasi dari dalam negeri atau domestic inflation, artinya meningkatnya pengeluaran pemerintah atau terjadi defisit anggaran. Yang kelima, inflasi dari luar negeri atau imported inflation, artinya inflasi karena mengimpor barang dari luar negeri sedangkan di luar negeri terjadi inflasi atau kenaikan harga barang di luar negeri. Yang keenam, berkurangnya jumlah barang di pasaran. Artinya, jumlah barang yang ada di pasar atau jumlah penawaran barang mengalami penurunan. Oke. Berikutnya, dampak inflasi. Terhambatnya pertumbuhan ekonomi negara karena berkurangnya investasi dan berkurangnya minat menabung. Oke, masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak dapat menjangkau harga barang
karena barang mengalami kenaikan. Oke, jika harga terdapat kebijakan untuk mengurangi inflasi, maka akan terjadi pengangguran karena pemerintah berusaha untuk menekan harga. Masyarakat akan cenderung untuk menyimpan barang daripada menyimpan uang. Nilai mata uang turun karena adanya kenaikan harga barang. Oke, berikutnya pihak yang untung. Yang pertama, eksportir atau penjual, debitur atau pihak yang memiliki utang, spekulan atau yang berani berspekulasi, berpenghasilan tinggi atau besar. Sedangkan pihak yang rugi, importir atau pembeli, kreditur atau pihak yang memiliki piutang, berpenghasilan tetap, berpenghasilan rendah atau miskin. Cara-cara mengatasi inflasi. Yang pertama, kebijakan moneter. Yang kedua, kebijakan fiskal. Yang ketiga, kebijakan non-moneter dan non-fiskal. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.